Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin wa ashabati wa tabi'in wa tabi'in wa jami' awliya wa syuhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi al-Malik al-Asani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad al-Malik al-Asani wa Syekh Muhammad Ali as-Sabuni wa usan ila al-imamain al-jalilain al-imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin as-Suyuti amadana Allah bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian tafsir kita sampai di surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat wa atun nisaa ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah. Wa atu dan berikanlah, wa atun nisaa sadaqatihinna, berikanlah kepada istri-istri mahar-mahar mereka. Nihlah yaitu sebagai pemberian dengan hati yang nyaman. Ada orang beri tapi hatinya macam tak enak, tapi memberi tapi dengan hati yang enak. Itu cara orang nak ngasih mahar. Ini ngasih mahar hati tak enak, lemparkan aja dia. Ambil nih cincinnya, masa gitu? Tak lama, pelan-pelan. Macam dirinya nanti kalau udah setahun ambil. Jadi cara memberikan mahar itu harus dengan hati yang enak, yang bagus. Fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Dan jika hatimu itu nyaman dengan sesuatu, maksudnya dari fa in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakuluhu tambizun ay tobat anfusakum an syai'in minas sadaq wa wahab tahulakum fakulu hani'an mari'a.
Jadi kalau hatimu tuh rasa enak, nyaman terhadap sesuatu dari mahar tersebut, yang istri itu berikan kepadamu, maka makanlah, tak apa-apa, boleh. Gini loh. Ini ada contohnya begini. Seorang istri dikasih mahar sama suaminya. Tentu mahar ini kan hak si istri. Mahar ini haknya istri, bukan haknya mertua. Nah, ini nomor satu, jangan salah paham. Mahar ini haknya istri, bukan haknya mertua. Mertua tidak punya hak atas mahar. Dan ketika suami memberikan kepada istrinya umpamanya cincin atau duit lah, katakan, tapi kayak duit jarang lah orang bikin untuk sebagai mahar, macam gengsinya kurang. Tak apalah cincin. Pas waktu kepepet, aduh macam mana nih, ada kebutuhan ini, nak beli lauk tak ada, macam mana, terpaksa lah jual mas kawin. Mas kawin kena jual nak beli beras. Kan dah parah tu, berarti negara dah parah tu. Mas kawin untuk beli beras. Tapi itu terjadi loh. Ini cerita Al-Rahmatullah alaih itu. Angkatan di atasnya saya waktu di Mekah, Kiai di Mojokerto, Jawa Tengah. Beliau waktu menikah tuh memang istilahnya memang tak punya apa-apa bang. Waktu itu katanya maharnya tuh kalau tak salah 15.000 atau 10.000 itu tahunnya, sekitar tahun mungkin 80-an gitulah. Jadi setelah saya terima nikah dan kawinnya Fulanah bin Fulan dengan mas kawinnya 15.000 rupiah katakan, atau 10.000 tunai, udah kasihkan. Setelah jadi istri, tentu istri itu menjadi tanggung jawab suami. Istri itu menjadi tanggung jawab suami. Kalau ada istri tidak terpenuhi nafkahnya, suaminya dosa. Ini nikah nak nafkah tak nak kasih. Jadi begitu sudah nikah, ini memang duit cuma ini aja nih, tak ada lagi duit nih. Kasih balik dari mondok, duit dari mana? Langsung nikah. Akhirnya dia bilang sama istrinya, "Dek, boleh tak duit tu abang pinjam?" Baru dikasihkan. Pinjam. Untuk apa? Untuk makan waktu setelah nikah itu. Akhirnya ya sudah, tapi akadnya nih pinjam. Sudah. Dan sedikit untuk usaha apalah, zaman itu mungkin masih bisa latah jualan apalah, kecil-kecil tak apa. Jadi diberikan dan dimakan bersama-sama, digunakan bersama-sama. Itu ngutang mas kawin itu boleh, maksudnya dia diberikan, diutang boleh, dan suami boleh memakannya. Jadi awal dari begitu, ini berkah atau kebenaran daripada firman Allah Subhanahu wa taala, iyakunu fuqara yughnihimullah. Jika mereka itu orang-orang yang fakir, maka Allah akan mengkayakan mereka. Jadi orang nih zaman sekarang ini banyak salah paham, tak paham, terutama mama mertua, calon mak mertua nih dengan bapak mertua ini salah paham. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau mereka itu orang-orang fakir, kemudian mereka mau menikah, maka Allah akan mengkayakan mereka. Jadi di dalam Al-Quran mengatakan, jadi orang ini yang melarat-melarat, kalau dia nak nikah, Allah akan kayakan. Jadi nikah dulu baru kaya. Ini Quran loh, bukan saya nih. Ibu-ibu, bapak-bapak, calon-calon mertua, ini menantu tuh jangan dituntut kaya dulu. Yang realita di masyarakat, calon menantu ini nak kena kaya dulu baru nak nikah dengan anak aku. Nah, itu salah. Jadi ini ceritanya Kiai tadi tuh, rahmat belum lama wafat beliau.
berawal dari 15.000 diutang kembali untuk makan, untuk ini segala macam. Jadi pada ketika apa namanya ini, pas dia wafatnya itu, seketika dia wafat, peninggalan dia rumah makan di mana-mana, rumah makan besar macam KFC gitu, Surabaya, Mojokerto, di Kalimantan, di mana, rumah makan di mana-mana, mobilnya Alphard ini segala macam banyak, kaya raya dia. Istrinya 4. Berawal apa? 15.000 Pak Edi, 15.000 dipinjam balik, punya Alphard, rumah makan di mana-mana sampai Kalimantan, Surabaya mana. Begitu meninggalkan istri 4 dan anak di berapa aku tak tahu rupanya. Anaknya hafiz. Biasa. Itu berkah oleh Ta'ala. Jadi jangan nuntut suruh kaya dulu calon menantu tuh. Tak kawin anak lah, ya kan? Tak nikah nunggu kaya. Nah, ini sekarang ya kasusnya di sini, ini istri dikasih mas kawin sama suami, kemudian dijual, ada duit dia, terus si suami ini beli, istri ini beli makanan atau apa, diberikan kepada si suami, si istri, duit mas kawin tuh, boleh tak suami ini makan? Ini duit mas kawin dikasihkan ke istri, kemudian mendapat istri beli apa, dikasihkan ke suami. Ini boleh tak dimakan? Padahal tadi ini mas kawin nih. Mas kawin untuk beli nasi lemak boleh tak? Boleh tak Pak? Boleh lah, apa pula mas kawin tak boleh beli nasi lemak? Boleh. Terus tak apa-apa. Yang tak boleh untuk main judi, itu tak boleh. Beli nasi lemak apa segala macam. Jadi kalau kasusnya seperti itu, kalau si istri ini memberinya, ya memang ikhlas berinya, dan suami pun rasanya memang istrinya ini betul-betul diberi ikhlas. Boleh suami memakan, ya tak apa-apa, boleh memakan mas kawin, tapi setelah diberikan kepada istri, kemudian istri memberikan lagi kepada suami, itu hukumnya diperbolehkan. Itu janganlah suami minta pula, ini istri memang enak kasih. Berbeda dengan kasus tadi, diutang dulu, utang ini lain, ya kan? Utang dulu, nanti ya dibalikkan duit itu, bukan dibalikkan lagi lebih-lebih, ya, dengan mobil, dengan apa segala macam, rumah dan lain sebagainya. Jadi itu yang dimasukkan, fa intibna lakum an syai'in min nafsam fakuluhu, maka makanlah hani'an mari'a, dengan nyaman dan mahmud al-akibah, la darara fihi alikum fil akhirah. Jadi dengan nyaman, enak, dan tidak ada nanti tuntutan di akhirat. Jadi enggak dosa hukumnya, tidak apa-apa boleh. Yang dosa itu memang mas kawin tak diberikan, itu karena itu haknya si istri. wala tutus sufaha'a amwalakumul lati ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. Janganlah kau berikan kepada para wali-wali minar rijal. Wali ini maksudnya apa? Tanggung wali, semacam wali nikah gitu, bukan waliullah. Janganlah kau berikan kepada para wali-wali yang as-sufaha, yang bodoh-bodoh. Ini bukan waliullah, tapi wali semacam wali nikah, wali murid, ini bukan waliullah.
Al-mubadzirina minar rijal wan nisa wasibyan amwalakum ay amwalahum allati fi aydikum allati ja'alallahu lakum qiyaman wa qu'udan. Jadi ada, ini kita dapat amanah. Ini ada orang umpamanya dia ini tidak punya, kita bilang apa ya, manajemen mengatur duit. Nah, pokoknya dia anak yatim, terus dia besar. Kemudian ini kalau dikasih duit banyak-banyak, habis duit tak betul nih. Dia tidak punya kemampuan untuk ngatur duit. Jangan diberikan, jangan diberikan. Dia mubazir nih, nanti ini habis semua nih kalau diberikan. Allati ja'alallahu lakum qiyaman ay taqumu bima'asyikum wa sahi awadikum fayudayyi'uha bi ghairi wajhiha wa fi qira'ati qiyaman jamul qimah ma yuqawimu bihi al-amtiyah warzuquhum fiha atimuhum minha waqsum wa qulahum qawlan ma'rufa. Jadi kalau dikasihkan duit itu jangan, karena dia ini tidak bisa nih kalau dikasih dia banyak habis, berhambur-hambur nanti duit ini, mubazir. Tapi apa kebutuhannya cukupi semua, makannya cukupi, pakaiannya cukupi semuanya, karena itu memang hak mereka. Kita nahani bukan karena nak kita miliki, tapi ini tak bisa. Dia ini tidak punya sufaha, nggak punya apa nih, kepandaian untuk ngatur harta uang. Habis tahu-tahu dikasih berapapun tahu-tahu habis, jangan, tak bisa nih. Pokoknya dia butuh apa, makan, minum, pakaian, apa, kasih semua, karena ini hak mereka, kasihkan. Allati jalallahu lakum qiyama warzuquhum fiha waqsuhum wa qul lahum qawlan ma'rufa. Maka rezekikanlah kepada mereka dari amwalnya tadi, maksud kasih mereka makan, waqsuhum kasih mereka pakaian, wa qul lahum qawlan ma'rufa, dan katakan mereka dengan perkataan-perkataan yang bagus. Idza rasya. Iddatan jami'a bi'itaqim amwalhum idza rasyadu. Tapi nanti ketika dia sudah pandai ngatur keuangan ini, itu baru duitnya kasihkan, ini harta kamu punya, ya saya cuma megangkan. Kalau dia tengok budak ini masih, wah ini tak bisa nih, tak bisa, pegang dulu. Bukan untuk dimiliki, tapi untuk menjaga agar harta itu tidak berhamburan sia-sia mubazir. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah fa in anastum minhum rusdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la takuluha israfan wa bidara wa la takuluha israfan wa bidaran ay yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana fakiran falyakul bil ma'ruf فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Wabtalul yatama maksudnya dites. Anak-anak yatim itu dites sebelum balik. Yatama itu kau boleh beli fi dinihim wa tasarrufatu fi amwalihim. Dites, dicoba nih masalah agamanya macam mana budak ini, tengok udah bagus betul. Masalah keuangan dia kalau dikasih duit macam mana budak ini, hampir menjelang balik. Karena orang yang apa ini memegang duit anak yatim sementara itu, nanti pada waktunya ketika ini anak yatim ini walaupun anaknya sendiri, ibu, seorang suami istri, suaminya meninggal dunia, ini anaknya menjadi anak yatim, uang sama mamanya ini tidak boleh dikuasai.
karena ini harta punya anak-anak. Seorang istri tidak boleh menguasai harta peninggalan suaminya karena hak untuk anak-anaknya lebih banyak daripada untuk dia. Jadi ketika anak-anak ini sudah besar, kasihkan. Nah, ini jatahmu dulu dari ayahmu, ini jatahmu dari ayahmu. Bukan ketika ini suami wafat total 100% ini istri yang punya, mamanya yang punya. Enggak bisa begitu. Itu anak-anak yang punya. Justru anak laki-laki jatahnya lebih banyak dari mamanya. Nah, ini kadang-kadang kita ini tidak pakai ilmu syariat, tapi pakai ilmu entah masyarakat, entah adat, entah kira-kira, tak tahulah. Pokok kalau suami meninggal, harta yang pegang istri atau mamanya, ya kan? Sehingga ada anak yang dah sulung, dah apa, butuh duit gini, tak bisa. Kayak harta suami langsung plek jatuh ke istri. Tidak bisa begitu. Nah, itu tidak bisa begitu. Tidak boleh. Jadi anak ini ketika dia sudah besar, kalau memang anaknya sudah ada yang besar, langsung kasihkan. Kalau masih ada yang kecil 5 tahun 6 tahun, nah ini tahan dulu. Nanti dia balik, anak ini kamu punya, ini kamu punya. Jangan diambil alih. Ini jangan 100% diambil alih oleh mamanya. Tak boleh. Itu bukan haknya sama sekali. Jadi kadang-kadang itulah kalau di masyarakat seolah-olah kan gitu. Suami meninggal berarti harta beralih kepada istri. Tidak. Secara hukum waris justru seorang mamanya itu dapat lebih sedikit daripada anaknya yang laki-laki itu. Anak laki-laki lebih banyak. Asobah. Ini yang perlu di masyarakat ini. Sebetulnya ini kasus harta warisan ini paling banyak di masyarakat kita nih. Kayaknya setiap keluarga itu macamnya mesti ada. Entah itu ketika mamanya meninggal, yang pegang kuasa abang yang paling tua. Yang anak-anak yang kecil-kecilan ada, dia tak tahu dia dari jual, dia besar habis hartanya. Padahal itu tanah dia. Tidak sah. Jual beli yang bukan miliknya itu tidak sah. Jadi kita nih, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nak beli tanah orang, tengok. Ini tanah dulu atas nama bapaknya. Ini atas nama bapaknya nih. Berarti tanah ini apakah memang sudah jadi bagian yang jual tuh? Apa dia karena dia abang yang sulung, dia tasarruf, dia yang tidak jual-jual semua dia? Kalau itu terjadi, berarti tanah itu sebetulnya bukan milik dia hanya dapat berapa persen. Ya, yang lain ini apalagi saudaranya banyak. Ketika dia menjual tanah yang bukan haknya, maka hukum jual belinya tidak sah. Sampai kapanpun kita berarti jadi tanah yang kita beli itu tanah yang jadi haram karena yang punya tidak ikhlas, tidak dikasih tahu. Seperti itu. Nah, jadi kalau ada keluarga yang sudah wafat, kontan dibagi. Bukan masalahnya mak apa nih, bukan masalah gitu, karena Islam ini ngajarkan gitu supaya tidak terjadi nanti kalau udah lama ini tambah parah, udah numpuk kasusnya. Oh, suaminya meninggal, harta dikuasai sama istri, belum dibagi sama mamanya. Ini sampai ada kadang anaknya ada yang dah meninggal duluan, padahal dia belum dikasih jatahnya, ya kan? Macam mana itu haknya dia? Kadang anak ini macam-macam perekonomiannya, ada yang mampu, ada yang tak mampu. Yang tak mampu dia berharap, tapi nak cakap tak enak pula. Tapi secara hukum itu haknya, tidak bisa. Cuma mungkin ditakut, kau ini memang matu duitan lah apalah. Jangan, bukan masalah begitu. Jadi ini sebenarnya yang menjadi penanggung jawab itu harus bijaksana, harus faham. Jangan sampai orang tuh baik-baik, anak tak akan pernah minta dia, tapi itu hak mereka. Jadi langsung dibagi. Ini berarti anaknya ini dapat sekian, si istri tadi istrinya tadi itu ini dapat sekian. Itulah aja jatah dia. Nak dijual nak kasihkan siapa terserah. Yang repot sudah meninggal dikuasai mamanya meninggal masih belum dibagi lagi, terus akhirnya numpuk nggak karu-karuan. Jadi permasalahan di keluarga yang banyak terjadi kayak gitu. Tahu tanah itu udah dijual sama abang, dijual sama abang. Kau jual tanah siapa? Kau jual tanah adikmu, tidak sah jual belinya, haram. Ada
adik dia parkir sepeda motor dekat rumah dia. Tahu-tahu dijual motor tuh. Mana sah motor adik? Bang, oh, motor aku kok dia mana motor? Ambil. Tak sah karena motor itu motor orang. Jual beli itu sah kalau itu yang jual itu yang memiliki atau wakilnya. Menjual barang yang bukan miliknya sendiri, yang bukan miliknya, yang dia tidak punya hak di situ, itu hukumnya tidak sah. Makanya jangan beli tanah pokoknya ada sertifikat dia, belum tentu maksudnya itu. Kita orang beragama atau saja itu. Kita lihat betul. Ini siapa punya bagian, siapa engkau jual, bagian adik dijual abangnya, mana boleh. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Ayat berapa pula? Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Jadi cobalah tes anak-anak yatim itu sebelum dia balik tentang agamanya, tentang dia kalau dikasih uang macam mana dia bisa tak menggunakan uangnya ini dengan betul. Hatta idza balagun nikah, sampai ketika sampailah dia nikah, maksudnya sudah soru ahlan lahu bil ihtilam wa wa istiqmalu khamsa asrata sanah inda Syafi'i. Ya, maksudnya sampai dia balik. Sebelum balik dites dulu, ini bisa tak pegang duit budak nih. Budak zaman sekarang nih, macam mana kalau dikasih warisan umur 15 tahun, bapaknya meninggalkan uang 100 juta. Ini budak ini kalau aku kasihkan 100 juta kita macam mana budak ini? Dah bisa ngatur duit tuh loh. Takutnya dikasih 100 juta beli iPhone termahal, ini motor trail habis 10 hari lekes 100 juta. Baik, ini budak ini belum bisa ini. Tahan dulu deh. Itu namanya yang dimaksud di sini. Jangan kau berikan kepada wali-wali yang masih bodoh-bodoh, maksudnya belum pandai. Jangan. Hatta idza balagun nikah saru ahlan lahu bil ihtilam. Fa in anastum minhum rusdam, fa in anastum minhum rusda, dan jika kalian ini sudah merasa nyaman, tengok, oh pandai budak nih, 100 juta ini kalau aku kasihkan ke dia, dia pandai, ini budaknya tak boros, dia masih ditaruh di tabungan, beli apa yang perlu, apa yang perlu gitu. Walaupun ini anaknya sendiri loh, mamanya tuh kasihkannya sudah balik, oh ini bisa anak, ini kamu punya anak. Paling tidak kalau takut dia boros, ya dipantau saja, tapi ini duitnya kamu, dipantau. Ya tadi itulah, tengoklah kalau dia sudah pandai kasihkan, kalau belum pandai jangan kasihkan dulu. Fa'in anastum minhum rusdam fadfa'u ilaihim amwalahum. Dan kalian kalau sudah merasa nyaman, tahu bahwa anak ini sudah pandai ya tentang agamanya, tentang mengatur hartanya, fadfa'u ilaihim amwal, maka berikan kepada mereka harta-harta mereka, kasihkan. Wala ta'kuluha, jangan kau makan, jangan kalian makan harta mereka, jangan. Ini tidak, anaknya sudah besar, hartanya dikasihkan, makan terus hartanya nih. Dia jadi kaya, meninggal ninggalkan uang 1 M, anaknya 10 katakan, ini 1 M dikuasain 1 orang, apa tak dia kaya? Itu sebetulnya bukan dia punya. Nah ini tak bisa. Coba dibagi tuh, anak 10 itu berapa? Kebagian berapa ini? Cuman kalau dimakan bukan haknya, tidak boleh, haram hukumnya menjadikan. Jadi kalau untuk orang tua ini yang paling untuk lebih selamatnya, untuk menjaga persaudaraan, ini yang enak ya dibagi waktu sehat. Waktu sehat ini udah dibagi. Nah ini tanah sebelah sana kau punya, yang sebelah sana kau punya, nak, yang kontrakan sana kau punya. Jadi bapaknya ketika meninggal itu sudah tidak meninggalkan harta yang susah untuk dibagi lagi, hibahkan dulu. Nah tinggal ini nak kain kapan nanti kalau bapak mati nih,
Ini duit nanti untuk kenduri. Udah, apalagi ini untuk perawatan jenazah. Udah habis, selesai. Harta anak pun tidak jadi begaduh, tidak dikuasai. Untuk istrinya, kalau aku mati dulu, ini rumah ini engkau punya, yang itu anak engkau, yang itu anak engkau, itu anak engkau. Selesai. Itu namanya hibah. Tapi ketika sudah wafat kok belum ada pembagian secara hibah, wajib pakai ilmu waris. Wajib pakai ilmu waris. Berapa istri dapat berapa persen, anak laki-laki berapa, anak perempuan berapa, itu begitu. Jadi yang enak kita ini membaginya tuh seketika ketika masih hidup, ketika masih sehat. Sisakan sedikit lah, nanti itu berapa untuk kendurinya itulah katakan apa, atau diinfakkan nanti, pokoknya ini sisa duit ini infakkan ke masjid, selesai, habis, tak bawa masalah, meninggal. Wala takuluha israfan wa bidar, jangan kau makan harta-harta itu dengan berlebih-lebihan. Makan harta berlebih-lebihan, harta anak yatim dia ngasuh, dimakannya berlebih-lebihan, tidak selumrahnya, tidak berlebih, makanya nak enak-enak terus. Waduh, mentang-mentang ini makanya nak enak-enak, ya, asam pedas 3 rasa, sate ini terus gini. Itu kalau duit di sini tak akan dia makan macam gitu tuh. Nah, jangan gitu, itu berlebih, standar saja makannya. Wabidaran ayyak baru, wabidaran mubadirina ila infaqihim mahafatan ayyak buru. Engkau makan banyak-banyak melebihi batas, cepat-cepat sebelum mereka besar. Nanti kalau ada besar harta ini kan sisanya harus diberikan. Jadi ini sebelum anak ini besar lah, kita gunakanlah makan. Kan aku kan makannya sama dengan anak yatim nih. Masa satu kuali ini, tapi VIP makanannya tuh. Makan, tidak seperti biasa. Jadi kira-kira nanti setahun lagi dia balik, duit ini dah tinggal sedikit, habis banyak sudah. Jadi dia dapat. Tapi kalau dia dah besar tak bisa makan lagi. Ini jadi masalah. Jadi mengambil kesempatan mengasuh anak yatim, tapi mengambil kesempatan. Ini. Terus mohon maaf, sekarang ini di masyarakat orang banyak yang tidak paham atau lupa atau entah tak tahulah tentang definisi anak yatim. Anak yatim itu ada, kita bilang ni ada waktunya, maksudnya ada batasnya. Bukan asal bapak dia dah meninggal, dah anak yatim seterusnya. Rasulullah SAW, kapan batasnya sampai di mana? Rasulullah SAW bersabda, la yutma ba'dal bulugh, tidak ada yatim setelah balik. Maksudnya apa? Ketika ini ada seorang anak umur 5 tahun, bapaknya meninggal, yatim, 5 tahun dia anak yatim nih. Maka 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10, 11, 12, 13, umumnya nih 14, 15 tahun umumnya ini sudah balik. Itu SMP kelas berapa? Kelas berapa 15 tahun? Kelas 3 ya? Kelas 3. Itu kelas 3 SMP. Kalau dia sudah 15 tahun berarti dia sudah bukan anak yatim, dan dia tidak berhak untuk mendapat ataukah bagian ataukah amanah dari anak untuk anak yatim, karena dia sudah tidak disebut yatim lagi, tidak boleh. Nah, ketika berumur itulah kalau memang orangnya itu berharta dulu orang tuanya, kasihkan. Jadi layut mabadal buluk, batas yatim itu 15 tahun. Jadi bagi orang-orang yang menjadi apa ya istilahnya ini, untuk memegang amanah untuk anak-anak yatim, itu harus memberikannya kepada anak yatim. Kalau sudah balik dia tidak berhak. Ada orang, Pak ini tolong Pak untuk anak yatim, ini untuk anak yatim, itu anak-anak yatim. Yang diberikan kepada anak kelas 3 SMA itu tidak yatim lagi. Yatim itu habisnya bukan tengok periodik sekolahnya, habis kuliah baru tak yatim lagi. Ya tidak gitu.
Yatim itu pokoknya kalau dia sudah sekitar kalau 15 tahun atau kalau dia perempuan haidnya umur 10 tahun dia tak yatim lagi. Ada amanah untuk anak yatim, dia tidak terhitung lagi. Kalaupun dia nak diberi amanah yang lain untuk orang-orang yang membutuhkan. Pokoknya itu maksudnya ke situ. Tapi kalau ada orang Pak ini untuk anak yatim, ya sudah. Berarti yang sebelum balik berikan. Gitu. Yang repot lagi di situ orangnya sudah besar semua, nerima untuk anak yatim, tapi habis di situ. Dalam arti nggak ada yang ke anak yatim karena sudah mampu semuanya. Kalau mau menerima begitu jangan anak yatim din wal mustadafin, aitam wal mustadafin. Jadi orang anak yatim dan orang-orang tidak mampu. Jadi amanahnya ini kalau untuk orang-orang tidak mampu boleh masuk, jadi kita tak salah amanah. Tapi kalau khusus anak yatim dia ikut definisi itu, ikut definisi. Jadi itu yang menjadi standar. Jadi zaman sekarang tengoklah, mohon maaf kadang-kadang ya pembagian apa itu amanah-amanah anak yatim itulah. Jadi mereka orang-orang ini kadang-kadang tidak memandang umur baliknya. Pokoknya sekarang kalau anak yatim tak punya bapak, tak punya atuk nih, ya toh, yatim ya toh, ya kan? Kalau tak ada batasnya yatim atuk nih, apa tak yatim? Batasnya kapan? Itu. Ini itu perlu diperhatikan. Jadi amanah ini bab-babnya amanah. Ini bab amanah. Jadi jangan sampai ada amanah orang kita tidak sampaikan dengan yang berhak. Mohon maaf kadang-kadang kita ada kotak-kotak untuk anak yatim, betul-betul ini kan anak yatimnya ini, maksudnya betul-betul yatim itu. Kalau yang sudah besar nak mohon maaf ini tak boleh. Kalau di situ pemberiannya, infaknya itu ditambahin untuk anak-anak yatim dan orang tidak mampu, baru masuk. Anak yang sudah balik ini baru masuk di orang yang tidak mampu. Tapi kalau untuk yatim sudah tak masuk lagi. Nah itu. Kita memberi Pak kepada anak yatim yang 5 itu memang betul-betul yatim, ya tentu berbeda dengan yang orang mustadafin yang memang dia sudah besar. Bapak zaman sekarang mohon maaf untuk anak yatim untuk biaya kuliah macam mana itu? Macam mana Pak? Biaya kuliah anak yatim, dia tinggal di panti tapi dah kuliah atau SMA kelas 2, SMA kelas 3 tidak masuk. Mohon maaf ini untuk babnya amanah, bukan saya maksud jangan bantu orang, bantu tapi ini urusan akadnya. Kalau nak bantu untuk orang yang tidak mampu kita bantu. Nah ini masalah secara definisi, secara akadnya itu agar tidak salah jalan, salah masuk. Nah, ini yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang, tidak ada yatim setelah balik. Maksudnya apa? Ketika sudah balik dia sudah tidak disebut yatim. Kalau kayak gitu yatim semua, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, yatim semua. Rasulullah yatim tak habis-habis. Tapi kalau sudah balik tak ada lagi istilah yatim. Sekitar umur 15 tahun, sekitar, bisa jadi lebih cepat untuk perempuan. Kalau 12 tahun dia sudah haid, berarti dia sudah tidak yatim lagi. Jadi anak-anak perempuan SMP kelas 3 masih disebut yatim, sudah balik, sudah haid, apa enggak masuk. Jadi kita memberi pun kalau mau anak yatim kasihkannya memang belum balik. Itu fadilahnya di situ. Wa man kana ghaniyan falyastafif, barang siapa yang kaya dari orang-orang yang menanggung anak yatim ini, falyastafif ayai fa'an malil yatim wa yatamata min akli. Kalau memang orang yang nanggung anak yatim ini orang kaya, orang mampu, falyastafif, udah kau tak usah ikut makan harta mereka gitu loh. Kau tanggung anak yatim, dia punya harta banyak tapi kau juga orang mampu, kau tak usah ikut makan harta mereka. Yang bagus gitu. Wa man kana faqir falyakul bil ma'ruf, tapi barang siapa yang fakir, dia nanggung anak yatim, dia orang miskin juga. Aku kalau nanggung anak ini terus aku tak bisa kerja nih. Ya falyakul bil, bolehlah makan bersama dengan anak yatim, pakai hartanya anak yatim bil ma'ruf, dengan bagus, maksudnya secara proporsional. Tidak semaunya sendiri, itu tadi berlebihan.
Fa idza dafa'tum ilaihim amwalahum fashidu alaihim, dan ketika kalian membayarkan kepada mereka harta-harta mereka ketika dah besar, anak yatim nih, duitnya ini mau kita berikan, ini berapa miliar ke, berapa ratus juta ke, kita nak berikan, fashidu alaihim, maka bersaksilah kalian atas mereka. Cari saksi. Cari saksi. Siapa saksi? Pak, mohon maaf Pak RT, Pak RW, ini harta peninggalan anak nih dari bapaknya sekian, hari ini saya serahkan karena anak ini sudah balik, sudah besar. Itu Pak RT ya, sebagai saksi, supaya tak jadi salah faham. Jadi saya sudah tak ada urusan lagi. Tugas saya lillahi ta'ala sudah mengasuh dia sampai dia pandai, dia balik, harta sudah saya berikan, saya sudah tidak ada sakot paut lagi dengan harta, perlu dikasih saksi. Begitu. Wa kafa billahi syahida li alla yakal ikhtilaf, supaya tidak terjadi perselisihan nanti. Fatarju ilal bayyinah, maka kalian akan kembali kepada bukti tadi, kepada saksi dan lain sebagainya, pakai kertas atau apa, pakai kertas notaris sekali kalau bisa. Wa kafa billahi syahida, maka cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang menghitung, ya, hafizan li amali khalqihi wa muhasibih, yang menghitung amal-amal para hambanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanallah, sadaqallahul azim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.